Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ramadan, hari yang ke-8 1443 Hijriah. Allah masih tetap memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga hingga hari ini kita masih dapat bertemu dan dapat menyiarkan syiar-syiar agama Islam melalui media sosial, yaitu media YouTube Dakwah Islam M. Yazid Asingkili. Salawat dan salam tak lupa pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita, nabi yang sangat kita harapkan, yang sangat kita cintai. Yang mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang betul-betul umat yang dicintainya dan dibangga-banggakannya. Dan mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat beliau dan juga tentunya bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan selalu mendapat hidayah, mendapat pertolongan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kalian semua tidak bosan-bosannya dalam menyiarkan dakwah Islam. Walaupun hanya sekedar menonton, walaupun hanya sekedar memperdengarkan kepada orang, walaupun hanya sekedar berbagi informasi tentang masalah keagamaan, maka doakan kami yang melakukan kegiatan perekaman dalam mensiarkan agama Islam ini melalui media-media yang ada, yang sangat mudah kita dapatkan di saat sekarang ini. Maka pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah keutamaan sahur dan sunnah mengakhirkannya, serta anjuran menyegerakan berbuka. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, sengaja kita angkat tema kita pada hari ini tentang hal tersebut di atas, karena terkadang di antara kita umat Islam dalam menyikapi hal-hal yang sunnah di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, terutama masalah sahur, terkadang kita banyak yang melakukan sahur tetapi sunnahnya kita dapatkan hanya sebahagiannya. Ibadah sahur di dalam melaksanakan ibadah puasa ini sunnah hukumnya. Sunnah, berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Nah, oleh karena demikian maka dalam hal ini kita akan memulai suatu hadis, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang sekira-kira artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, melihat makna daripada hadis ini, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dianjurkan kita untuk makan sahur. Tetapi di sini hukumnya sunnah ya, tapi dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya makan sahur itu ada berkah. Jadi ketika kita berniat di malam hari untuk melaksanakan puasa esok harinya, maka kita usahakan agar kita bisa makan sahur. Karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Apa itu berkah? Nah, ini dulu perlu kita ketahui. Berkah itu adalah ada manfaat tersendiri yang kita rasakan ketika kita melakukan perbuatan itu. Nah, kalau kita berbicara masalah berkah sahur, berarti ketika kita melaksanakan makan sahur, maka kita ada dapat manfaat tersendiri. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan bahwa ada berkah di dalam sahur, berarti ada manfaat tersendiri yang kita dapatkan dalam makan sahur. Umpamanya yang kita dapatkan manfaatnya, tentu dalam melaksanakan makan sahur akan lebih menguatkan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau berbeda kita umpamanya tidak makan sahur, tentu kekuatan kita di dalam menjalani puasa bulan Ramadan itu agak sedikit lemah. Karena tidak kita isi di pagi harinya dengan makanan-makanan, suplemen, atau juga minuman pada waktu sahurnya. Ketika kita makan sahur, tentu di puasa itu kita akan lebih segar, lebih bertenaga. Tentunya dalam hal ini bertenaga, lebih segar dalam melakukan amal ibadah. Apa itu amal ibadah di bulan puasa ini? Termasuk umpamanya mencari nafkah, itu ibadah. Mencari nafkah untuk kehidupan sendiri, kehidupan keluarga dan kehidupan anak, ini adalah termasuk ibadah yang sangat besar sekali pahalanya. Kemudian juga umpamanya supaya kita kuat dalam sholat-sholat sunnah, supaya kita kuat dalam membaca Al-Quran, supaya kita kuat umpamanya melaksanakan dakwah dan lain sebagainya. Ini namanya berkah. Dan tentu dengan melaksanakan sahur juga kita akan dapat manfaat, yaitu yang pertama dapat pahala, yang kedua pasti ada sesuatu yang diberikan Allah apabila kita melaksanakan ibadah puasa melaksanakan ibadah sahur ini. Jadi makan sahur itu bukan hanya sekedar makan begitu saja, tapi itu adalah termasuk ibadah, sunnah hukumnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu kita masuk ke hadis yang kedua. Ini kita bacakan artinya saja. Hadis Zaid bin Sabit dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Zaid bin Sabit telah memberitahukan kepadanya bahwa para sahabat pernah makan sahur bersama Nabi, kemudian mereka berdiri untuk mengerjakan sholat. Aku, kata Anas, bertanya, berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Maka Zaid menjawab, seukuran bacaan 50 atau 60 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa jarak antara sahur dengan sholat subuh itu sekitar 50 ayat kita baca, ya. Kita membaca Al-Quran itu sekitar 50 atau 60 ayat. Nah, hadirin kaum muslimin, jadi
Inilah yang disebut dengan imsak. Begitu kita makan sahur, lalu jaraknya antara makan sahur dengan sholat subuh itu sekitar 50 ayat kita baca. Jadi makanya para ulama membuatlah jarak itu sekitar 15 menit. Kita melaksanakan imsak. Nah, hadirin kaum muslimin, agar kita tahu, karena di dalam melaksanakan ibadah sahur ini ada 2 sunnah. Nah, yang akan kita dapatkan di dalam melaksanakan sahur ini ada 2 sunnah. Sunnah yang pertama yang kita dapatkan, makan sahur. Lalu sunnah yang kedua kita dapatkan, mentakhirkan makan sahur. Artinya melambatkan makan sahur. Tapi tentu jaraknya tadi jangan terlalu dekat. Jangan begitu mau azan, lalu kita masih makan. Kira-kira sedetik lagi kita masih makan. Nah, itu tidak boleh. Walaupun sebenarnya tidak membatalkan, tapi tentu kita dalam membersihkan mulut itu tidak bisa. Antara kapan kita tidak boleh minum lagi, ya ini umpamanya minum, jangan yang manis-manis ya, air biasa. Kapan? Sebelum azan memang masih boleh, masih sah. Cuman kita menjaga-jaga agar mulut kita itu steril dari makanan, maka diundurkan sebanyak sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum azan sholat subuh berkumandang. Maka terkadang ada sebagian kita umat Islam malas bangun ketika jam-jam terakhir sahur ini. Ada yang umpamanya tidak makan sahur sama sekali. Bagaimana puasanya? Sah, puasa tetap sah. Tapi tentu dia tidak dapat berkah, tidak dapat hukum sunnah, banyak pahala di dalamnya, banyak manfaat di dalamnya, dalam sahur itu. Lalu ada juga orang ketika umpamanya jam-jam 11 malam atau jam 12 dia kan begitu habis sholat tarawih, maka kemudian dilanjutkan dengan kadang tadarus, kadang ngobrol juga ada, kadang ngopi, kadang makan lagi. Tak terasa waktunya sampai sudah jam 12 malam atau jam 1 malam, dia belum tidur. Nah, karena dia malas bangun di waktu sahur nanti, di sekitar jam-jam setengah sebelum subuh lah, 15 menit sebelum subuh, maka dia makan sahur duluan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Tetap dia dapat sunnah sahur juga, cuman dia tidak dapat sunnah mentakhirkan sahur tadi, memperlambat sahur. Nah, inilah hukum daripada sahur ya. Lalu kemudian kita upayakan sebelum kita makan sahur, kita sudah berniat duluan ya, niat ibadah puasa. Lalu di dalam makan sahur juga ada doa sebelum makan sahur nih yang kadang kita lalai dan silap ya. Nah, ada doa yang umpamanya doa yang harus kita baca itu kalau kita melihat melalui hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis riwayat Tabrani. Apa doa makan sahur? Doa makan sahur itu adalah yarhamullahul mutasahhirin. Artinya semoga Allah menurunkan rahmatnya bagi mereka yang bersahur. Ini doanya ya, yarhamullahul mutasahhirin. Ini melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita ingin makan sahur, baca doa. Lalu ada juga orang-orang tua dulu mengajarkan kepada saya pribadi dan juga tentunya kepada umat-umat Islam yang lain. Yang diajarkan ketika kita mau makan sahur, maka kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu biaqli lihadza ta'ami sunatan sahuri lillahi ta'ala. Nawaitu biaqli, sengaja aku makan lihadza ta'ami, makanan ini. Nawaitu biaqli lihadza ta'ami sunatan sahuri, untuk melaksanakan sunat sahur lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nawaitu biaqli lihadza ta'ami sunatan sahuri lillahi ta'ala. Kalau orang tua saya dulu mengajarkan tuh diambil nasi, lalu digenggam nasinya sampai dia bulat nasinya. Nah, itu nanti 3, dibuat dulu 3. Nah, tapi ini bukan anjuran ya, ini hanya amalan-amalan yang dilakukan oleh para orang tua. Diambil 3 genggaman yang udah bulat genggaman, lalu letakkan, lalu ambillah satu-satu, dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu biaqli lihadza ta'ami sunatan sahuri lillahi ta'ala. Klep, makan. Ini masalah sahur, ya, masalah sahur. Lalu kita masuk ke masalah berbuka puasa. Rasulullah SAW melalui hadis Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu fitri. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka biasa menyegerakan berbuka. Berbuka puasa itu disegerakan. Ya, kita segerakan. Sunnah hukumnya menyegerakan berbuka puasa. Artinya apa? Segera ini bukan dalam arti belum sampai waktunya berbuka lalu kita berbuka, tidak. Tapi begitu sudah sampai waktu berbuka, maka kita langsung berbuka puasa. Apakah minum, apakah makan kurma, buah-buahan. Nah, ini yang sunnah ini adalah kata Nabi kurma. Kalau ada kurma, kurma. Kalau nggak ada kurma berarti air putih atau buah-buahan. Upayakan yang tidak dimasak dulu, ya, tidak dimasak oleh api. Nah, maka itu dulu kita makan. Sunnah hukumnya dalam makan sahur itu dulu. Nah, lalu kemudian kalau mau sholat silahkan sholat. Kalau mau makan juga boleh juga, silahkan makan, asal jangan habis waktu maghrib. Ya, diupayakan jangan habis sampai waktu maghrib ya. Saking asiknya makan, kekenyangan, lalu nggak bisa berdiri lagi, tinggallah. Habislah waktu maghrib, nggak boleh. Nah, jadi segerakan. Nah, yang tidak sunnah adalah sudah masuk waktu berbuka puasa, tapi dia tidak berbuka. Dia tahankan saja, dia langsung aja sholat, pergi ke masjid, umpamanya, dia tidak bawa makan dan minuman, sudah waktunya sudah sampai, langsung dia sholat, langsung berzikir, la ilaha illallah, berzikir. Kapan dia berbuka puasa? Nanti mau isya. Nah, ini namanya tidak menyegerakan berbuka. Sah puasanya, cuman tidak dapat hukum sunnahnya. Nah, inilah kajian kita tentang masalah sahur dan juga masalah berbuka puasa. Nah, kalau doa berbuka puasa tentu sudah banyak di antara kita yang mengetahuinya. Cuman yang familiar bagi kita adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Inilah yang populer di antara kalangan umat Islam. Tapi ada doa yang lain ya. Ada doa yang lain di dalam hadis Nabi juga. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala tetap insyaallah. Nah, ini doa. Kalau ada yang berdoa seperti ini juga doa termasuk berbuka puasa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.